Baik, selamat pagi. Kami dari kelompok 4, kelas Inter 2, akan membahas mengenai PSAK 207 untuk memenuhi tugas dari Ibu Silvi Kristina. Sebelum itu, di sini izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Jadi ada saya sendiri, Isma Mahfiroh, dengan NIM 2023-50244. Kemudian ada teman-teman saya, yaitu ada Clarissa Mahardi, ada Natasha Aliska, ada Stefani, ada Heliwatul Hasanah, dan juga Abrar Hadi. Baik, langsung saja ke materinya. Di sini PSAK 207, yaitu tentang laporan arus kas, di mana PSAK 207 ini akan mengatur tentang penyusunan dan juga penyajian laporan arus kas. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan informasi historis mengenai perubahan kas dan juga setara kas suatu entitas selama satu periode. Jadi di PSAK 207 ini kita akan melihat sebenarnya perusahaan itu beneran punya uang nggak sih? Jadi di sini akan melihat dari informasi historisnya tentang pergerakan kas dan juga setara kas di selama satu periode. Jadi apakah kasnya akan menambah atau justru makin menipis. Nah, informasi yang dihasilkan dari laporan arus kas ini akan berguna untuk yang pertama, dia akan menilai kemampuan entitas untuk menghasilkan kas dan juga setara kas. Jadi akan menilai sebenarnya kemampuan perusahaan buat menghasilkan kas itu bagaimana sih? Kemudian yang kedua itu akan berguna untuk menilai kebutuhan kas untuk kegiatan operasi, investasi, dan atau pendanaan. Jadi kita bisa lihat butuh berapa banyak sih kas yang akan kita keluarkan untuk misalkan kegiatan operasional, investasi, dan atau pendanaan. Nah, laporan arus kas ini nantinya akan sangat penting bagi manajemen, investor, dan kreditur untuk mengevaluasi likuiditas dan juga solvabilitas perusahaan. Jadi, mereka ini akan pakai data dari laporan arus kas untuk melihat, untuk menilai perusahaan ini kuat nggak sih keuangannya, seperti itu. Selanjutnya, di sini ada kas dan setara kas. Jadi, kas itu pengertiannya adalah mencakup kas fisik atau cash on hand yang tersedia dan rekening giro atau demand deposit. Jadi, intinya kas itu merupakan uang tunai yang gampang diakses gitu. Contohnya ada uang tunai, saldo tabungan, dan rekening giro, personal bank, money order, petty cash, currencies, dan lain-lainnya yang gampang diakses, yang bisa langsung dipakai untuk transaksi gitu. Kemudian ada setara kas. Setara kas itu adalah aset tertentu yang sangat mudah untuk dikonversi menjadi uang tunai. Jangka waktunya itu, jangka waktu pencairannya itu biasanya kurang dari 90 hari. Contoh dari setara kas itu ada surat berharga komersil, reksadana dan pasar uang, obligasi pemerintahan jangka pendek, kemudian ada treasury bills, dan deposito jangka pendek, yaitu maksimal 90 hari. Jadi kenapa sih batas waktu dari setara kas itu penting? Karena di setara kas itu intinya harus cepat cair dan minim resiko gitu. Jadi bisa dianggap sebagai setara kas. Nah, kemudian di sini ada penyajian laporan arus kas, di mana dari laporan arus kas itu nanti akan diklasifikasikan menjadi 3 aktivitas, yaitu yang pertama ada aktivitas operasi, yang kedua aktivitas investasi, dan yang terakhir itu ada aktivitas pendanaan. Di aktivitas operasi yang pertama itu berasal dari kegiatan utama perusahaan dalam menghasilkan pendapatan. Contohnya misalkan ada kas masuk dari pelanggan, kemudian contohnya lagi ada kas keluar untuk membeli bahan baku atau untuk membayar gaji karyawan atau untuk biaya operasional harian si perusahaan tersebut. Nah, yang kedua yaitu ada aktivitas investasi, di mana dia akan berhubungan dengan jual beli aset jangka panjang atau investasi lainnya. Contohnya yaitu ada jual beli mesin atau kendaraan operasional dan atau bangunan. Yang kedua yaitu investasi saham dan yang ketiga yaitu misalkan ada pendapatan dividen. Nah, itu termasuk investasi. Kemudian ada aktivitas pendanaan di mana dia itu berhubungan dengan cara perusahaan memperoleh pendanaan atau memperoleh modal. Contohnya yaitu ada pinjaman ke bank, menerbitkan saham, dan juga
membayar hutang, membayar dividen, atau juga membeli treasury shares. Nah, selanjutnya yaitu dalam laporan arus kas itu, penyajian ketiga aktivitas kasnya tadi dapat disesuaikan dengan karakteristik usaha di masing-masing perusahaan, asalkan dilakukan dengan konsisten. Kemudian yaitu di satu transaksi itu dapat diklasifikasikan lebih dari satu aktivitas. Misalnya, contohnya yaitu ada transaksi untuk membayar cicilan pinjaman ke bank sebesar 8 juta. Nah, dari 8 juta, nilai 8 juta ini bisa terdiri dari dua komponen. Misalkan yang 6 juta itu sebagai pokok pinjamannya, maka dia akan diklasifikasikan sebagai aktivitas pendanaan karena dia merupakan cara perusahaan memperoleh modalnya kan tadi. Nah, yang kedua itu yang sisa 2 jutanya. Dia bisa diklasifikasikan misalkan dia 2 jutanya itu sebagai pembayaran bunga, maka dia itu bisa diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi atau pendanaan tergantung dari kebijakan perusahaan masing-masing, seperti itu. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya Stefani akan melanjutkan presentasi mengenai arus kas operasi. Pertama-tama, aktivitas operasi itu merupakan aktivitas penghasil utama, pendapatan entitas, dan aktivitas lain yang bukan merupakan aktivitas investasi dan pendanaan. Kemudian, entitas melaporkan arus kas dari aktivitas operasi dengan menggunakan salah satu dari kedua metode berikut. Yang pertama itu metode langsung, yang dimana kelompok utama dari penerimaan dan pengeluaran kas bruto itu diungkapkan. Kemudian yang kedua, metode tidak langsung, yaitu yang dimana laba disesuaikan dengan mengkoreksi transaksi non-kas, penangguhan atau akrual dalam aset lancar, dan kewajiban lancar dan juga unsur yang tidak. Nah, dianjurkannya itu melaporkan menggunakan metode langsung karena metode ini itu menyediakan informasi yang berguna dalam mengestimasi arus kas masa depan yang tidak dapat dihasilkan dengan metode tidak langsung. Nah, dengan metode langsung ini, informasi mengenai kelompok utama penerimaan kas bruto dan pengeluaran kas bruto itu dapat ditentukan, yaitu dari catatan akuntansi entitas atau dengan menyesuaikan penjualan, beban pokok penjualan, dan pos-pos lain dalam laporan laba rugi komprehensif lainnya. Nah, dalam metode tidak langsung, arus kas bersih dari aktivitas operasi itu ditentukan dengan menyesuaikan laba atau rugi bersih dari pengaruh. Yang pertama itu dari pengaruh perubahan persediaan dan piutang usaha serta utang usaha selama periode berjalan. Kemudian yang kedua itu ada pos bukan kas seperti penyusutan, penyisihan, pajak ditangguhkan, keuntungan dan kerugian valuta asing yang belum direalisasi, serta laba entitas asosiasi yang belum dibagikan. Dan juga semua pos lain yang kasnya itu berdampak pada arus kas investasi atau pendanaan. Nah, sebagai alternatif, arus kas bersih dari aktivitas operasi itu dapat dilaporkan berdasarkan metode tidak langsung dengan menyajikan pendapatan dan beban yang diungkapkan dalam laporan laba rugi dan komprehensif serta perubahan dalam persediaan piutang usaha dan utang usaha selama satu periode. Selanjutnya, di sini ada beberapa contoh arus kas dari aktivitas operasi. Yang pertama itu sumber arus kas masuk itu ada penerimaan dari penjualan barang atau jasa, royalti, pendapatan lainnya. Terus ada penerimaan dari pendapatan sewa, restitusi pajak, kemudian ada penerimaan dari pemberian untuk bank, dan penjualan sekuritas dari perusahaan efek. Kemudian yang kedua itu ada sumber arus kas keluar itu ada pembayaran kepada pemasok barang dan jasa, pembayaran untuk karyawan, pembayaran klaim asuransi, pembelian efek dari perusahaan efek, pengembalian kredit ke bank. Kemudian ada pembayaran biaya operasi dan juga pembayaran bunga dan pajak. Next, di sini ada cara membuat laporan arus kas metode tidak langsung dari aktivitas operasi. Nah, langkah pertama itu mulai dari laba bersih. Nah, dengan cara menyusun laporan arus kas metode tidak langsung itu adalah dengan memulai dengan laba bersih yang diperoleh dari laporan laba rugi. Kemudian kita harus nambahin beban non kas, yaitu seperti depresiasi dan amortisasi. Nah, kedua ini ditambahkan kembali ke laba bersih di laporan arus kas karena tidak melibatkan pengeluaran kas tapi dicatat di laporan laba rugi. Kemudian kita nambahin kerugian, kemudian kita kurangin keuntungannya dari aktivitas investasi dan pendanaan. Nah, maksudnya itu keuntungan dan kerugian yang dihasilkan dari penjualan aset tetap itu harus ditambahkan atau dikurangkan.
Nah, jadi kalau misalkan ada keuntungan atau kerugian dari penjualan aset tetap, itu harus dihilangkan dari laba bersih, karena keuntungan atau kerugian tersebut itu tidak mencerminkan arus kas operasional. Misalnya, kalau ada keuntungan dari penjualan aset, maka jumlah tersebut itu harus dikurangkan dari laba bersih, dan jika terdapat kerugian, maka jumlahnya itu harus ditambahkan kembali. Kemudian ada penambahan atau pengurangan perubahan akrual aset dan liabilitas operasional. Nah, untuk aset operasi itu ada piutang dan persediaan. Jadi, jika piutang naik, maka itu piutangnya itu harus dikurangkan dari laba bersih karena pendapatan itu belum diterima tunai. Kemudian, kalau misalnya persediaannya meningkat, maka itu harus dikurangkan dari laba bersih karena perusahaan ada beli persediaan yang menyebabkan pengeluaran kas. Kemudian untuk liabilitas operasional itu ada hutang usaha dan beban akrual. Nah, kalau misalnya hutang usahanya meningkat, nanti itu ditambahkan ke laba bersih karena perusahaan belum bayar kewajibannya. Jadi kas yang tersedia itu masih ada. Makanya jadi pas ada peningkatan utang itu akan ditambahkan ke laba bersih. Lalu ada juga beberapa transaksi seperti pendapatan atau beban yang ditangguhkan yang juga mempengaruhi arus kas dan perlu disesuaikan. Misalnya, itu pertama ada pendapatan tertunda atau deferred income, yang dimana pendapatan ini yang belum diterima kasnya tapi udah diakui di laba bersih, maka ini itu perlu dikurangi di laba bersih. Kemudian yang kedua ini itu ada beban tertunda atau accrued expense, yang dimana bebannya itu udah diakui tapi belum dibayarkan kasnya, maka perlu ditambahkan kembali ke laba bersih. Selanjutnya ada arus kas investasi. Nah, aktivitas investasi ini adalah perolehan dan pelepasan aset jangka panjang serta investasi lain yang tidak termasuk setara kas, yang mencerminkan pengeluaran untuk sumber daya yang dimaksudkan menghasilkan kas di masa depan. Nah, sumber arus kas masuknya itu terdiri dari penerimaan penjualan aset tetap, aset tidak berwujud, dan aset jangka panjang lainnya. Kemudian ada penerimaan kas dari kontrak future untuk pendanaan. Kemudian ada penerimaan penjualan instrumen utang atau kas yang selain yang untuk diperdagangkan. Kemudian ada penerimaan kas dari pelunasan uang muka dan pinjaman dari pihak lain. Kemudian sumber arus kas keluarnya itu terdiri dari yang pertama itu pembayaran kas untuk membeli aset tetap tidak berwujud, biaya pengembangan dikapitalisasi. Kemudian yang kedua itu ada pembayaran kas dari kontrak future, forward, swap untuk aktivitas pendanaan. Kemudian yang ketiga itu ada pembayaran untuk membeli instrumen utang atau ekuitas atau ventura selain untuk yang diperdagangkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya Natasha akan menjelaskan mengenai arus kas pendanaan. Jadi, aktivitas pendanaan dalam statement of cash flow atau laporan arus kas itu menunjukkan aktivitas yang berhubungan dengan pendanaan perusahaan. Baik, bagaimana cara perusahaan itu memperoleh sumber dana dari sumber eksternal maupun bagaimana cara perusahaan untuk mengembalikan dana yang telah dipinjam dari sumber eksternal. Di dalam arus kas pendanaan, terdapat dua jenis arus kas. Yang pertama itu ada inflows. Nah, inflow itu terdiri dari apa aja? Yang pertama itu penerbitan saham. Jadi perusahaan itu menjual saham baru kepada investor untuk mendapatkan modal. Yang kedua itu ada penerimaan pinjaman. Nah, jadi perusahaan itu bisa aja mendapatkan dana pinjaman dari bank ataupun mungkin perusahaan itu menerbitkan obligasi. Terus yang arus kas outflow itu terdiri dari tiga hal. Yang pertama itu ada pelunasan pinjaman. Jadi maksudnya ketika perusahaan itu membayar kembali pokok pinjaman kepada pemberi pinjaman. Terus yang kedua ada pembelian kembali saham atau treasury share, di mana perusahaan itu membeli kembali sahamnya yang telah beredar di pasar. Terus yang ketiga ada pembayaran kas oleh lisi untuk mengurangi saldo liabilitas terkait sewa pembiayaan. Nah, jadi dalam skema sewa pembiayaan, perusahaan itu secara tidak langsung membeli aset, tetapi menggunakan aset tersebut dengan membayarnya secara berkala. Jadi setiap kali perusahaan melakukan pembayaran, maka jumlah tersebut akan mengurangi total hutang atau liabilitas. Terus ada alternatif penyajian beban atau penerimaan bunga, di mana beban bunga itu bisa aja dicatat sebagai arus kas operasi karena terkait dengan biaya sehari-hari atau mungkin bisa dicatat sebagai aktivitas pendanaan. Pendapatan bunga juga bisa dimasukkan ke dalam arus kas operasi ataupun bisa dimasukkan ke investasi.
Yang ketiga ada dividen yang dibayarkan. Nah, ini bisa dianggap sebagai arus kas pendanaan karena dianggap sebagai pengembalian modal atau mungkin dianggap sebagai biaya rutin sehingga dimasukkan ke aktivitas operasi. Terus yang terakhir ada pendapatan dividen, di mana dia bisa diklasifikasikan sebagai arus kas operasi ataupun investasi. Di mana ada catatan penting, jadi ketika suatu perusahaan itu memilih salah satu cara klasifikasi, perusahaan itu harus konsisten dalam menggunakan metode yang sama di periode berikutnya. Kemudian ada kewajiban pengungkapan dan konsistensi laporan, di mana ada 4 hal. Yang pertama itu arus kas bunga dan dividen harus diungkapkan secara terpisah dan diklasifikasikan secara konsisten. Yang kedua, arus kas yang berkaitan dengan pajak penghasilan dan bunga pinjaman harus diungkapkan secara terpisah. Yang ketiga, perubahan nilai tukar harus dilaporkan dalam statement of cash flow untuk merekonsiliasi saldo awal dan juga saldo akhir kas dan setara kas. Yang terakhir, pengungkapan transaksi non-kas. Perusahaan itu harus mengungkapkan transaksi yang tidak melibatkan arus kas, tetapi juga berkaitan dengan investasi dan pendanaan. Contohnya kayak pengalihan aset melalui sewa pembiayaan dan juga pertukaran saham. Terus yang terakhir ada amandemen PSAK 207 pasal 44A sampai 44E. Di mana dia mengatur bahwa perusahaan itu harus mengungkapkan secara rinci semua perubahan pada liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan. Nah, ada 5 sumber perubahan dari aktivitas tersebut. Yang pertama yaitu perubahan dari arus kas pendanaan. Contohnya, misalkan kita menerbitkan obligasi yang menambah liabilitas kita, ataupun kita melunasi pokok pinjaman obligasi tersebut yang mengurangi liabilitas kita. Yang kedua ada perubahan yang timbul dari perolehan atau kehilangan pengendalian entitas anak atau bisnis lain. Contohnya, misalkan kita mengakuisisi anak perusahaan, kita juga harus membawa utang anak perusahaan tersebut ke dalam laporan konsolidasi. Terus yang ketiga, ada dampak perubahan tingkat cash flow asing. Jadi misalkan utang dalam USD yang tercatat di neraca itu akan berubah nilai rupiahnya ketika kursnya bergerak. Terus yang keempat ada perubahan pada nilai wajar, di mana liabilitas derivatif atau utang yang diukur pada nilai wajar itu disesuaikan setiap akhir periode sesuai dengan harga pasar. Terus yang terakhir ada perubahan lainnya, misalkan reklasifikasi liabilitas dari jangka pendek ke jangka panjang atau sebaliknya. Ataupun mungkin penyesuaian akuntansi atau restrukturisasi yang mengubah jumlah terjadinya kewajiban. Baik, saya Helwatul Hasana akan melanjutkan presentasi terkait pelaporan arus kas atas dasar neto. Nah, jadi di sini kita akan ngebahas apa aja sih transaksi arus kas yang berasal dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan yang dapat disajikan menurut arus kas bersih atau neto ini. Nah, beberapa di antaranya itu, yang pertama ada penerimaan dan pengeluaran kas untuk kepentingan pelanggan jika lebih mencerminkan aktivitas pelanggan daripada aktivitas operasinya, seperti kayak pembayaran rekening giro dan juga dana pelanggan yang dikelola oleh entitas asosiasi. Kemudian yang kedua ada penerimaan dan pengeluaran untuk pos-pos dengan perputaran yang cepat. Terus juga jumlahnya tuh besar dan jangka waktunya singkat. Kayak contohnya tuh transaksi kredit nasabah, pembelian dan penjualan investasi, kemudian ada pinjaman jangka pendek. Nah, untuk lembaga keuangan dengan arus kas neto, itu yang pertama ada penerimaan dan pembayaran kas sehubungan dengan deposito. Kemudian yang kedua ada penempatan dan penarikan deposito pada lembaga keuangan. Kemudian yang ketiga ada pemberian dan pelunasan uang muka dan pinjaman kepada nasabah. Oke, next kita akan ngebahas gimana sih mencatat arus kas dari transaksi yang bukan dari negara kita sendiri, alias dari mata uang asing. Nah, jadi dalam mencatat arus kas dari transaksi mata uang asing, entitas itu mengonversi jumlah mata uang asing tersebut ke dalam mata uang fungsional dengan menggunakan nilai tukar pada tanggal transaksi tersebut. Kemudian, untuk entitas anak yang beroperasi di luar negeri, arus kas mereka dijabarkan menggunakan nilai tukar yang berlaku pada saat terjadinya transaksi arus kas tersebut. Nah, hal ini itu dilakukan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, yaitu PSAK 221. Selain itu, penting juga nih untuk dicatat bahwa keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi akibat perubahan nilai tukar itu tuh bukan termasuk arus kas. Nah, oleh karena itu, perubahan nilai tukar akan dilaporkan dalam laporan arus kas atau LAK untuk merekonsiliasi saldo awal dan saldo akhir kas serta setara kas.
Oke, selanjutnya kita akan membahas terkait pelaporan arus kas dalam aktivitas investasi asosiasi, entitas anak, dan juga bisnis lainnya. Jadi, dalam laporan arus kas, investasi itu hanya dilaporkan jika melibatkan arus kas yang benar-benar terjadi antara investor dan investe. Nah, ketika terjadi perolehan atau kehilangan pengendalian atas entitas anak atau bisnis lainnya, arus kas yang muncul dari transaksi tersebut tuh harus disajikan secara terpisah dan diklasifikasikan sebagai aktivitas investasi. Nah, dalam pengungkapan transaksi tersebut, terdapat beberapa informasi penting yang harus disampaikan, yaitu pertama ada jumlah imbalan yang diterima atau dibayarkan. Kemudian juga ada porsi imbalan yang berupa kas atau setara kas. Kemudian juga ada jumlah kas dan setara kas yang terdapat dalam entitas anak yang kehilangan pengendaliannya. Terus juga ada jumlah aset dan liabilitas selain kas atau setara kas di mana pengendaliannya itu hilang. Baik, saya dengan Clarissa Marhadi dengan NIM 2023-5007 akan menjelaskan bagian ketentuan lain dalam PSAK 207. Yang pertama, ada pemisah arus kas harus dipisahkan dari arus kas operasional, investasi, dan pendanaan lainnya. Yang kedua, ada arus kas operasional dicatat sebagai arus kas operasional. Yang ketiga, penggunaan entitas harus mengungkapkan informasi yang jelas mengenai jumlah dana yang diterima dan disalurkan, serta tujuan penggunaannya. Lalu di sini ada ilustrasi laporan arus kas. Yang pertama, ada metode langsung laporan arus kas PAR 18A dengan tahun 2020-an, arus kas dari aktivitas operasional, aktivitas operasi. Lalu ada penerimaan kas dari pelanggan dengan nilai 30.150.000, pembayaran kas kepada pemasok dan karyawan sebesar minus 27.600.000, lalu ada kas yang dihasilkan operasi dengan nilai 2.550.000, lalu ada pembayaran bunga dengan nilai minus 270.000, ada pembayaran pajak penghasilan dengan nilai minus 900.000, ada arus kas bersih dari atau untuk aktivitas operasi dengan nilai 1.380.000, lalu arus kas untuk aktivitas investasi itu ada akuisisi entitas anak X dengan kas atau cat A dengan nilai minus 550.000, ada pembelian aset tetap atau cat B sebesar minus 350.000, hasil dari penjualan peralatan sebesar 20.000, penerimaan bunga 200.000, penerimaan dividen 200.000, arus kas bersih atau untuk aktivitas investasi sebesar minus 480.000, ada arus kas dari aktivitas pendanaan ada hasil dari penerbitan modal saham sebesar 250.000, hasil dari pinjaman jangka panjang sebesar 250.000, ada hasil dari pembayaran utang sewa pembiayaan sebesar minus 90.000, ada pembayaran dividen sebesar minus 1.200.000, ada arus kas bersih dari atau untuk aktivitas investasi sebesar minus 790.000, ada kenaikan bersih kas dan setara kas sebesar 110.000, ada kas dan setara kas pada awal periode sebesar 120.000, ada kas dan setara kas pada akhir periode sebesar 230.000. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang arus kas operasi metode tidak langsung, di mana ada beberapa cash flow di sebuah perusahaan. Di sebuah perusahaan dapat transaksi atau aktivitas operasi di sebuah perusahaan, di mana terdiri dari metode langsung laporan arus kas PAR 18A.
Yang pertama, arus kas dari aktivitas operasi, maksudnya itu arus kas di semua transaksi atau aktivitas operasi di sebuah perusahaan. Yang pertama itu laba sebelum pajak, dividen itu di sebelum pajak atau perkalian sebelum pajak. Maka ada uh, ada penyesuaian atau transaksi di mana pertama itu penyusutan terdiri dari 450.000 dan juga kerugian selisih kurs. Maka ada kerugian di sebuah perusahaan tersebut senilai 40.000 dan juga ada pendapatan investasi. Maka dengan ini pendapatan investasi itu minus 500.000 dan juga beban bunga. Maka beban bunga itu dapat net minus karena 400.000 positif 400.000. Juga ada kenaikan piutang usaha dan piutang lain. Maka karena ini piutang maka 500.000 minus 500.000 dan juga penurunan persediaan maka terdapat 1.050.000 karena dan juga ada penurunan utang usaha itu asalnya minus 1.740.000 dan juga itu selanjutnya itu adalah kas yang dihasilkan dari operasi. Kas yang dihasilkan dari operasi itu kas di mana kas tersebut mendapatkan hasil sebuah operasi tersebut maka nominalnya itu 2.550.000 dan juga pembayaran bunga itu minus dan juga pembayaran pajak penghasilan itu minus 900.000 juga hasil dari pembayaran pajak setelah kas ini itu minus 900.000 dan juga hasil kas dari aktivitas operasi itu 1.380.000. Selanjutnya arus kas operasi metode tidak langsung bank di mana kita diposisikan sebagai bank. Yang pertama metode langsung arus kas per 18A. Yang pertama kas dari aktivitas operasi. Jika penerima bunga dari komisi yaitu penerimaan bunga dari sebuah deposito atau kas dari seorang pelanggan maka senilainya itu 28.440.000. Jika ada pembayaran bunga dari mungkin dari komisi tersebut maka penilaian bunga itu 23.436.000. Jika ada pembayaran utang yang telah dihapus yaitu 237.000 dan juga pembayaran kas kepada karyawan. Kenapa ini minus? Karena ini pembayaran kas kepada karyawan di sebuah perusahaan tersebut atau bank tersebut maka dengan minus hasilnya itu 4.240.000. Juga ada kenaikan tentang aset operasi itu dana jangka pendek itu minus 690.000. Juga deposito untuk tujuan pengendalian moneter itu 2.340 dan juga dana yang mungkal kepada pelanggan. Dana uang di muka itu kan dana masuk maka positif 280.000 dan juga kenaikan bersih dalam piutang kartu kredit. Kenapa kenaikan bersih? Karena kenaikan bersih piutang kartu kredit itu dapatnya minus 360.000. Surat laba jangka pendek yang dijual belikan itu minus juga karena surat bargain jual belikan maka ini kas berkurang di sebuah bank tersebut senilai 120.000. Juga ada kenaikan penurunan dalam utang obligasi karena ini obligasi atas saham ada berapa yang deposito dari pelanggan itu kas masuk dari sebuah kas dari pelanggan maka ini positif dan juga ada sertifikasi deposito yang diperjualbelikan itu minus dan juga ini kan sertifikasi yang diperjualbelikan maka kas itu berkurang hasilnya itu minus dan juga kas bersih dari aktivitas operasi sebelum pajak itu totalnya itu 3.440.000 maka pajak penghasilan dari totalnya itu 100.000 maka arus kas bersih untuk aktivitas operasi 3.340. Baik, itu dari kelompok kami tentang PSAK 277 dari kelompok kami. Kalau ada kata-kata yang salah tolong dimaafkan. Terima kasih.